Perkenalkan, nama saya Pramudia, NPM 190810100167. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok saya yang akan mempresentasikan dan juga menjelaskan kode hasil pekerjaan kami. Langsung saja ke IDE-nya. Di sini saya menggunakan IntelliJ IDEA. Saya juga memiliki beberapa kelas-kelas yang saling koresponding satu sama lain. Kita mulai dari kelas ATM. Di sini saya melakukan import dua buah kelas lainnya. Yang pertama, menu untuk keperluan tampilan menu, kemudian sys untuk keperluan clear console. Untuk tampilan menu seperti ini, terdapat perulangan untuk menampilkan menu, kemudian switch case untuk memilih menu mana yang akan dikehendaki. Di sini adalah menu untuk landing menu seperti login dan juga membuat user baru. Dan di sini dashboard menu ketika user telah sukses melakukan login. Kembali lagi ke ATM. Untuk ATM sendiri, yang pertama memiliki fungsi run yang pertama kali diinisialisasi di main dan Java. Kita panggil kelas ATM, kemudian kita panggil fungsi run. Nah, ini akan terpanggil. Yang pertama kali dilakukan di sini inisialisasi nama ATM, nama bank yang akan disimpan ke kelas bank, dan kita panggil landing menu. Selanjutnya untuk user login adalah keperluan tampilan login. Ketika user memilih user login, di sini terdapat perulangan terus-menerus. Ketika user telah autentifikasinya sukses, maka dia akan masuk ke dashboard. Apabila tidak, ya kita akan melakukan perulangan untuk menampilkan out user. Out user di sini berisi memasukkan ID dan juga PIN, kemudian diautentikasi di kelas bank. Kita masukkan parameter ID dan juga PIN, kita autentikasi. Apabila benar, ya kita kembalikan usernya. Apabila salah, kita berikan arahan masukkan PIN yang benar. Silakan coba lagi seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk create user. Di sini kita mengimplementasikan sebuah CRUD, yakni create, read, update, dan juga delete. Yang pertama sebuah create untuk membuat user, create user. Ini kita inisialisasikan beberapa atribut, nama dan juga PIN. Kemudian kita masukkan nama PIN dan juga opsi-opsi yang telah dipilih oleh user. Di sini kita tampung opsi pilihan first name dan juga last name, kemudian PIN kita kirimkan ke bank. Kita panggil fungsi add user, kemudian kita buat user baru. Kemudian setiap kali user baru dibuat, kita akan buatkan secara otomatis sebuah akun, yakni akun credit card, untuk inisialisasi saja. Jadi kita akan menggunakannya untuk membuat akun baru, akun credit card. Kita kirimkan parameter namanya, kemudian user mana yang akan disimpan credit card-nya, kemudian bank yang akan diadu, kemudian kita simpan ke kelas akun. Nah, kelas akun di sini akan disimpan ke variabel, maksud saya ke kelas bank dan juga ke kelas user. Jadi kelas user dan juga bank akan corresponding satu sama lain. Di sini menggunakan fungsi add account. Seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk show all users, untuk menampilkan user-user yang telah dibuat. Nah, tampilannya nanti berupa ID dan juga namanya. ID-nya digunakan untuk keperluan login, jadi sebelum kita login, kita harus mengecek terlebih dahulu melalui fungsi ini untuk memanggil ID yang akan kita gunakan, seperti itu. Dan untuk create user account, di sini berbeda dengan create user, karena untuk create user adalah membuat user atau nasabah, ya user itu sendiri. Kemudian untuk akun adalah sebuah akun yang disematkan ke setiap nasabah. Jadi setiap nasabah memiliki beberapa akun. Jadi seperti itu. Dan kita tampung nama akun yang dikehendaki oleh user, kemudian kita simpan ke akun. Kita kirimkan nama akun, user yang telah login, kemudian banknya. Jadi semuanya disimpan ke user dan juga bank. Jadi dua ini saling corresponding satu sama lain, menyimpan datanya seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk delete user. Di sini sama seperti namanya, untuk menghapus sebuah user akunnya. Kita kirimkan nama akun yang dikehendaki, kemudian kita panggil delete akun yang berada di fungsi kelas user. Kita kirimkan nama dan juga user mana yang telah login, seperti itu. Dan kita cocokkan, apabila cocok ya kita hapus, bila salah ya kita akan ulang terus. Kemudian selanjutnya untuk show trans history, untuk menampilkan history dari akun yang telah terautentikasi atau telah login berhasil, seperti itu. Kemudian di sini melakukan perulangan untuk mengulangi
inputan user apabila tidak terpenuhi. Jadi akan dilakukan perulangan apabila user menginputkan angka yang salah, seperti itu. Dan apabila input yang diinginkan user benar, ya kita tangani melalui fungsi getUserTransitHistory yang dimiliki oleh kelas user, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk withdraw di sini adalah penarikan dari dana. Jadi di sini terdapat inisialisasi beberapa atribut. Kemudian kita lakukan perulangan untuk mendapatkan indeks dari akun yang akan kita tarik. Dan apabila kita telah dapatkan indeksnya, kita ambil balance-nya. Kemudian balance-nya kita simpan ke variabel balance ini. Dan selanjutnya perulangan ini kita dapatkan saldo yang akan kita gunakan untuk keperluan transaksinya. Jadi kita kirimkan saldonya dan juga akun mana yang akan kita simpan dan juga indeksnya, seperti itu, agar dapat cocok. Kemudian kita panggil fungsi add transaksinya dan kita lakukan ini di kelas user dan login, seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk deposit, yakni menambahkan dana. Menambahkan dana di sini sama, implementasinya sama seperti ini, sama seperti withdraw. Dan di sini mencari indeks untuk dana itu disimpan, kemudian kita looping juga saldonya, kemudian kita kirimkan data-data yang telah kita lakukan tadi ke dalam fungsi add transaction ini, dan kita tampung ke kelas user yang telah login. Untuk transfer, untuk keperluan fungsi transfer, di sini kita menggunakan perulangan untuk mencari indeks dari akun rekening asal. Jadi kita dapatkan indeksnya, kemudian kita ambil datanya, data dari balance-nya ini, seperti itu. Kemudian kita lakukan juga untuk rekening tujuan dan kita dapatkan saldonya. Nah, apabila kita telah mendapatkan data-data tadi, kita tinggal lakukan opsi transaksinya. Kita lakukan pengiriman data ke parameter ini berupa login user atau user yang telah login, kemudian indeks dan juga uangnya. Dan seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kelas bank. Di sini saya memiliki beberapa atribut bertipe data string dan juga release di sini. Semuanya bertipe private agar memudahkan kita ya. Jadi tidak ada data yang terubah secara otomatis. Jadi apabila kita ingin merubah data di sini, kita harus menggunakan setter maupun getter. Di sini terdapat constructor, yakni sebuah inisialisasi pertama kali sebuah kelas dipanggil. Jadi di sini saya kirimkan parameter nama. Jadi setiap kali bank dibuat, dia akan memerlukan nama. Nama di sini akan kita simpan, ganti nama ini, kemudian kita buatkan users dan juga accounts kosong berupa release. Kemudian kita buat akun UID-nya. Untuk membuat UID akunnya, kita implementasikan random UID yang telah disediakan oleh Java. Java memiliki random UID berisikan ID acak yang unik. Nah, meskipun unik, kita perlu cek keunikannya melalui fungsi for ini. Apabila kita lakukan ini dan juga telah ditemukan ID yang unik, ya kita akan kembalikan saja ID-nya. Kemudian apabila salah, ya kita perlu ulang terus, seperti itu. Dan untuk UID-nya user, kita lakukan secara otomatis. Maksud saya secara manual. Jadi di sini hanya memiliki 4 buah digit angka untuk keperluan loginnya, di sini ID-nya. Kita juga lakukan perulangan untuk mengecek keunikannya juga. Dan di sini ada add user untuk menambahkan user baru ke dalam kelas bank. Jadi bank juga menampung user-user atau nasabah-nasabah melalui fungsi ini. Jadi kita panggil kelas user, kemudian kita masukkan ke parameternya, dan kita buat user baru. Kemudian kita simpan ke kelas dari bank ini, yakni kelas bank usernya. Kita dapat menggunakan fungsi yang diberikan oleh release, yakni add, kemudian kita masukkan user baru itu tadi. Nah, seperti itu. Kemudian kita lakukan juga apabila kita membuat user baru,
di kelas bank, kita buatkan juga akun secara otomatis, yakni akun tabungan. Apabila tadi di ATM kita buatkan credit card, di sini kita buatkan tabungan. Jadi setiap kali user membuat data baru, dia akan dibuatkan 2 buah akun tabungan juga akun credit card seperti itu. Dan kita simpan akun tadi ke kelas ini kemudian ke kelas user. Jadi kita kembalikan user langsung. Kemudian selanjutnya untuk add account, ya kita akan panggil fungsi add, sederhana sekali, kita kirimkan akunnya. Untuk selanjutnya user login, di sini adalah autentikasi, yang diautentikasi adalah ID dan juga PIN-nya. Kita cocokkan apabila ID sama dan juga PIN-nya sama, ya kita kembalikan usernya, data usernya. Apabila tidak sama, ya kita kembalikan 0. Dan untuk getter, di sini terdapat get nama, kita ambil nama dari banknya. Kemudian di sini adalah get all users info untuk memanggil user-user, maksud saya memanggil info-info dari usernya seperti UID dan juga full name. Dan untuk user, di sini terdapat beberapa atribut. Yang pertama, nama-namanya dan juga ID, kemudian hash PIN bertipe data byte untuk keperluan hash nanti, kemudian accounts ya bertipe release. Di sini semua bertipe private, jadi sama. Kemudian di sini bertipe final juga. Final artinya tidak dapat diturunkan lagi atributnya, seperti itu. Jadi saya tidak menggunakan inheritance di sini karena setiap kelasnya memiliki fungsionalitasnya sendiri-sendiri. Jadi tidak ada yang perlu diturunkan seperti itu. Selanjutnya, selanjutnya untuk konstruktornya, di sini terdapat konstruktor kelas dari user, mengirimkan beberapa parameter nama, kemudian bank dan juga PIN-nya. Untuk PIN-nya, apabila kita kirimkan, kita langsung melakukan hash. Di sini kita menggunakan fungsi yang di bawah, yang diberikan oleh Java get instance yang disediai oleh kelas message digest. Mohon maaf. Kemudian kita kirimkan digest mana yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan message digest tipe 5 dan dia memiliki fungsi digest. Kita kirimkan pin tadi berupa get page atau page-nya dan kita tampung ke pin hash ini. Nah, kita menggunakan try catch, kita implementasikan ketika kita memasukkan instance yang salah. Apabila di sini misalkan MD100 seperti itu, ya tidak tersedia, jadi akan ditangani melalui catch ini, exception-nya berupa error dan kita tampilkan seperti itu. Kemudian di sini terdapat UID berupa pembuatan UID baru, kita tampung di sini. Kemudian akunnya kita inisialisasi menggunakan release kosong. Dan untuk add account di sini sama seperti bank tadi, menggunakan fungsi bawaan dari release berupa add, kita tambahkan melalui parameter yang dikirimkan ini, kita simpan ke kelas ini, kelas user. Selanjutnya untuk validate PIN. Untuk validate PIN ini kita akan memvalidasi PIN yang akan dikirimkan oleh user melalui konstruktor tadi. Jadi apabila PIN-nya benar, ya kita kembalikan PIN-nya seperti itu. Apabila salah, kita kembalikan false. Implementasinya sama, menggunakan try catch, MD5, message digest seperti itu. Untuk user rekapitulasi di sini untuk menampilkan semua akun beserta asal yang dimiliki oleh tiap-tiap akunnya. Di sini melakukan perulangan untuk menampilkan seluruh objek dari akun yang dimiliki oleh user. Selanjutnya untuk menghapus akun, di sini user juga memiliki fungsionalitas untuk menghapus akun sesuai dengan nama yang akan diberikannya. Dan kita cari secara for atau perulangan. Dan untuk add transaksi, di sini untuk menambahkan transaksi baru, di sini kita kirimkan parameter-parameter ini, kita tampung, kita ambil indeksnya, kemudian kita lakukan pengecekan untuk indeks yang telah dievaluasi ini. Dan apabila kita telah dapatkan indeksnya, kita lakukan transaksinya di sini. Kita dapat indeksnya, kita tambahkan transaksinya, kita kirimkan data-data yang telah dikirimkan di parameter ini. Seperti itu untuk getternya. Di sini sederhana sekali untuk mengambil data-data dari
kelas user. Dan untuk akun di sini saya memiliki beberapa atribut, yakni nama, UID, kemudian holder. Holder di sini maksudnya adalah sebuah kelas untuk menampung siapa user yang menghold atau maksudnya menyimpan lah. Akun mana yang menyimpan, user mana yang menyimpan akun tersebut, maksud saya seperti itu. Nah, di sini membuatkan variabel transaksi bertipe release. Dan di sini terdapat konstruktor yang dikirimkan adalah nama user holder maksudnya, kemudian bank. Kemudian kita inisialisasi dan kita panggil fungsi UID baru yang berada di bank. Jadi untuk pembuatan ID berada di bank. Kita simpan, kemudian kita buatkan transaksi berupa rally kosong. Kemudian untuk akun rekapitulasi, di sini fungsinya untuk mendapatkan list dari rekapitulasi saldo dari akun. Di sini terdapat balance seperti pada data double, kita ambil balance-nya dari akun ini, kemudian kita cocok-cocokkan di sini. Dan untuk get balance-nya ini, maksudnya tadi. Dan selanjutnya untuk print transitory, di sini mengirimkan parameter akun, jadi akun mana yang akan ditampung, maksud saya akun mana yang akan ditampilkan historinya. Jadi seperti itu, kita lakukan for perulangan untuk mencari akun mana yang akan dipanggil rekapitulasinya. Kemudian selanjutnya untuk add transaction, di sini untuk menambahkan transaksi baru, kita kirimkan beberapa parameter di sini. Salah satunya adalah parameter akunnya kita gunakan untuk akun mana yang akan diacu, seperti itu. Kemudian kita tambahkan transaksinya menggunakan konstruktor ini. Ini sebuah konstruktor yang berupa class transactions nanti di sini. Dan kita tambahkan, kita gunakan fungsi bawaan dari Java add release maksudnya. Kemudian di sini terdapat getter juga. Nah, untuk transaksi di sini untuk keperluan transaksi-transaksi ya, sama seperti namanya. Di sini saya menggunakan beberapa atribut, yakni amount, kemudian date. Date ini adalah data dari hari. Agar setiap transaksi berisi hari di mana dia melakukan transaksi, seperti itu. Dan untuk memo di sini adalah pesan yang disematkan ketika transaksi dilakukan. Dan untuk akun in account ini adalah akun mana yang diacu. Nah, di sini melakukan overloading saya ya. Untuk yang pertama, kita apabila tidak memerlukan memo, tidak memasukkan memo, maksud saya, jadi akan diisi dengan memo kosong. Apabila terdapat memo ya kita simpan memonya ke variabel memo ini di kelas transaksi. Untuk selainnya ya sama, kita inisialisasi saja seperti biasa. Kemudian di sini terdapat fungsi rekapitulasi transaksi. Jika transaksinya lebih dari 0 ya kita tampung ini. Jika tidak ya ini. Untuk getternya simpel saja untuk mendapatkan amount atau dana. Baik, seperti itu. Langsung saja kita run kodenya. Kita compile dulu. Dan kita panggil. Nah, berikut adalah tampilan pertama ketika user berhasil merun dari kodenya. Di sini nama dari banknya, kemudian di sini beberapa opsi menu. Untuk yang pertama kali kita lakukan adalah yang membuat user baru ya. Nama saya sendiri, PIN-nya. Nah, apabila kita telah melakukannya, kita harus melihat data yang telah kita buat untuk mencari ID ini. Nah, ID ini kita gunakan untuk keperluan login. Jadi ID-nya 5217, kita kembali, kita bilang opsi 1, 5217. Dan PIN-nya. Nah, di sini adalah tampilan dari dashboard. Ini adalah 2 buah akun yang telah dibuatkan tadi secara otomatis. Dan juga ID dari UID.
Dan apabila kita ingin membuat sebuah akun baru, ya kita pilih opsi 1 saja dan kita tambahkan namanya, misalkan percobaan saja. Nah, akun tersebut telah ditambahkan dan juga ID juga di-generate secara otomatis. Kemudian bila kita ingin menghapus, ya tinggal kita pilih opsi 2 sama seperti menu yang berada di sini. Kita pilihkan namanya siapa. Nah, akunnya juga telah terhapus. Dan apabila kita ingin melihat histori transaksi, kita tinggal pilih opsi 3. Tentu saja di sini nanti tidak ada transaksi, kita belum membuat transaksi. Nah, seperti ini. Hanya pembuatan transaksi akun baru. Nah, langkah selanjutnya kita harus melakukan deposit saja untuk melihat transaksinya. Kita pilih opsi 5 dan kita pilih akun mana yang ingin deposit. Misalkan akun tabungan, misalkan 100. Misalkan 100 saja ya. Kita berikan pesan untuk transaksi ini. Misalkan ini Abraham, cashback misal. Nah, akunnya juga telah tertambahkan uangnya di akun tabungan sama seperti yang telah kita lakukan tadi. Dan apabila kita ingin melihat transaksinya, kita pilihkan opsi 3, kemudian pilih akun mana yang akan kita gunakan. Di sini tersedia 1 hingga 2 ya. Misalkan kita pilih angka 3 yang akan dilakukan perulangan sama seperti yang saya lakukan tadi. Jadi kita pilih angka 1 saja. Nah, untuk transaksinya juga telah terlihat. Di sini terdapat data hari di mana dia dilakukan transaksinya, kemudian di sini uangnya dan juga memo. Memo adalah pesan yang disematkan tadi. Dan apabila kita ingin melakukan penarikan, kita pilih akun mana yang akan kita tarik, misalkan angka 1. Dan jadi apabila kita menarik uang yang lebih dari 100 ini, maka dia akan error. Kita lihat saja, misalkan 1000. Nah, transaksi gagal, saldo tidak mencukupi. Saldo Anda hanya 100. Ya, kita tarik di bawah 100 saja, seperti 50 misal. Pesan, misalkan pajak. Nah, akunnya juga telah berkurang uangnya. Ini kita lihat historinya, kemudian kita pilih. Nah, berikut adalah histori dari transaksi tadi. Pengurangannya 50 sama seperti yang kita lakukan. Pesannya pajak. Ini kita kembali. Nah, selanjutnya apabila kita ingin melakukan transfer sama seperti ATM konvensional ya, kita lakukan opsi 6. Kita pilih akun rekening awal, misalkan yang ada uangnya akun pertama, dan pilih akun tujuannya nomor 2, dan kita kirimkan uang seberapa banyak, misalkan 10. Nah, dia akan berbagi uang satu sama lain. Kemudian kita cek histori transaksinya, kemudian kita pilih opsi akun kedua. Nah, berikut adalah hasil transaksinya. Di sini terdapat hari di mana dilakukan pengiriman uangnya, kemudian saldonya, dan transfer dari akun ID-nya. Seperti itu. Ini adalah ID dari akun pengirim. Dan misal kita logout. Misal kita login lagi 5217. Nah, akunnya tetap ada, jadi masih tersimpan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya perwakilan dari kelompok saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kelebihan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.